ورحمة الله وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beritikaf di dalam ini masjid sunnah kesukaan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العقيد العظيم ولدى كل حرف كتب ويكتب عمل العابدين ودخل الظاهرين قال رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في آداب الصيام. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa, halaman 52. Jadi kita menyambung daripada kitab Bidayatus Salikin di halaman yang ke-52 tentang adab puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi maklum di dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu berniat saban malam. Jadi bila ada berniat maka kada sah puasanya. Makanya oleh karena itu di awal daripada bulan Ramadan ya Maryam kita disuruh akan bertaklid kepada Imam Malik. Nah, karena Imam Malik itu cukup sidin berniat sekali aja di awal Ramadan. Jadi sekali aja sebulanan. Nah, kenapa jadi kita disuruh bertaklid? Supaya kita jaga-jaga kalau ada di antara 30 malam ini kita adalah ingat berniat atau kesiangan bangun pada umat tarawih. Kan biasanya tarawih kita diiringi lawan imam nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan. Nah, itu ada umat kita, maka jaga-jaga daripada berniat itu, lalu kita disuruh akan bertaklid di awal malam Ramadan itu. Nah, bunyinya nawaitu shawma jami'a syahri Ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imam Maliki fardhan lillahi ta'ala. Sahajaku puasa di seluruh hari daripada bulan Ramadan ini tahun aku bertaklid kepada Imam Malik fardu atasku karena Allah Ta'ala. Hanya niat kita nama umat Imam Syafi'i nang setiap malam nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebagai jaga-jaga kalau bila ada ingat dan niat. Nih belumnya ada sempat lagi semalam yang berniat nang di awal itu jaga-jaga biar jangan sampai ada niat. Bilanya ada berniat
sampai sahur maka ada sah puasanya. Nah, jadi karena niat ini seberatan ibadah panglah, makanya ini pentingnya berniat. Wajah Rasulullah innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Makanya semua ibadah itu mesti dimulai niat. Puasa awalnya niat, sembahyang niat, berhaji niat, berumrah niat, mengeluarkan zakat niat, semua berniat. Nah, niat itu andakannya di hati, sedang nawaitunya itu dilapaskan, itu hukumnya sunnah dia. Jadi nangiannya nanti dalam hati dia. Jadi wajib hukumnya berniat setiap malam. Jadi ujar sini ada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan, maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam, seperti katanya nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima hal sahaja. Maka jika diperbuat sesuatu itu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digergahi orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Nah, jadi batal puasa yaitu makan dan minum dan jima nang disengaja. Selain kada disengaja, maka kada batal. Kalau misalnya adalah keingatan patok makan besokan, patok sarapan, lalu misalnya mahal kopi di dapur, nah biasalah, biasa mahal kopi, minum air, astagfirullah, setengah gelas sudah minum, hanya aja ingat, nah limbah diingat tuh kita jangan lagi menaruh sakit, alang-alang lah ya, tapi sakitnya sudah batal. Jadi ingat diingat itu ambil sudah, jangan lagi ditaruh sakit. Nah, jadi pokoknya ingat diingat, siapa kita ingatnya, bilanya biar tahu sakit, maka batal puasa. Alang-alang di setengah gelas lagi, nah batal. Jadi ingat diingat itu ambil sudah, karena kita lupa. Nah, maka misalnya untuk sepanggal ada. Nah, sekalinya jadi dia ingat, nah aku puasa hari ini. Nah, semanggal lagi malam-malam, untalnya sudah sekanggal ini. Nah, batal dengan narusakan. Jadi ingat kita ingat itu. Jadi jangan ditarusakan lagi bila kita lupa. Nah, jima, momen jima ini sangat mungkin karena ada sakitnya. Lebih istilah apa? Nah, asalkan bagian itu macul apa sebenarnya ada mungkin kada sengaja. Jadi jangan kada alasan sengaja. Maka hukumnya di bulan Ramadan ini hati-hati. Bila jima di tengah hari di bulan Ramadan, bukan tengah hari ini mulai sahur nih lah. Apalagi hari-hari nanti ini biar bilanya tergawi berjima dengan sengaja, artinya ia merusak puasanya. Maka wajib membayar kifarat. Membayar kifarat itu minimal dendanya adalah yang kita ada dibahas, yaitu memberi makan fakir miskin 60 ikom. 60 ikom masing-masingnya 1 mud. 1 mud itu kira-kira kurang lebih sekitar, kurang daripada sekitar lah, ya kan? Jadi kali 60 liter artinya 3 blek beras, apalagi ini beras larang-larangnya. Ayo biar sekali biar berkumpul dengan sengaja jima tadi, maka membayar kifarat 3 blek beras.
di rumahnya tetapi bebaras misalnya bayar PD, bayar kiparat. Makanya di banyaknya kita masih ada mengerti bayar pidia, bayar kiparat. Nah makanya ini perlu kita bahas itu kita. Jadi boleh kita ada puasa diganti membayar pidia. Cuma membayar pidia ini ada dua. Adalah membayar pidia lawan mengkodok di bulan lain. Ada bulan khusus membayar pidia hanya ada di kodok di bulan lain. Lain-lain orangnya. Jadi yang dibolehkan pada puasa diganti lawan membayar pidia itu diantaranya orang yang menyusui, orang yang sakit. Boleh ini ada puasa diganti membayar pidia. Nah, pidianya itu seharinya 1 mod. Tapi bilanya hampir nyaringnya, maka wajib juga membayar kodok, membayar utang puasanya tadi, dan karena mau puasa tadi itu di bulan lain. Jadi keduanya dibayar. Nah, tapi ada yang khusus membayar pidia aja, maka ada mengkodok di bulan lain. Di antaranya apa? Orang lanjut usia. Orang lanjut usia, misalnya kita bisi utang, jangankan puasa sidin. Apa ini bahasa orang Banjar itu mengalilu sudah. Jadi langkah ini kada usah lagi puasa. Jadi khusus dibayarkan pidia aja sebagai gantinya. Nah jadi makanya juga Islam itu mudah. Ada istilahnya itu rukhsah, keringanan. Ya kan, kada kalau puasa kalau diganti membayar pidia. Cuma Islam itu mudah, jangan dipermudah. Nah ini banyak kita karena Islam itu mudah lalu dipermudah. Yang dipermudah ini ya tadi ada apa-apa, ada alasan apa-apa. Masih tetap ya. Kemudian alhamdulillah. Jadi kalau ada alasan apa-apa, misalnya ada puasa, orangnya sehat aja, ujurnya ada, garing ada, dalam perjalanan ada, tapi ini ada puasa. Nah, ini caranya memudah-mudahkan Islam itu. Nah, makanya kita hati-hati. Jadi di akhir zaman ini banyak orang yang memudah-mudahkan agama. Nah, yang caranya dengan puasa. Sudah tahu dia kita hukumnya puasa wajib. Tapi banyak lagi yang ada puasa. Nah, jadi banyak lagi yang mengatakan masalah puasanya. Alasannya inilah, itulah alasannya. Padahal ini ada termasuk daripada ujur syar'i. Memang ujur yang digunakan adalah orangnya sehat, tapi tidak puasa. Orangnya misalnya ada dalam perjalanan, tapi tidak puasa. Alasannya beliau ya begawi. Jadi jangan sampai kita memudahkan agama ya. Walaupun agama Islam itu mudah, ada istilah rukhsah, keringanan. Ada kalau puasa tidak dibayar pidia, ya. Ada kalau sembahyang berdiri berduduk, ada kalau berduduk berapa, ada kalau berapa berisyarat, ya. Ada kalau sembahyang isyarat, sembahyang apa lagi? Artinya istilahnya. Jadi ada istilahnya itu kalau sembahyang, kemudian kalau sembahyang sakit gratis berduduk. Kemudian kalau sembahyang berduduk berbisa berapa? Nah, ada kalau itu berapa? Jadi kalau isyarat. Jadi ada istilahnya kalau sembahyang. Ada kalau berduduk lawan beliau apa rusaknya ayaman, ya kan? Ada beliau atau pada kulit karena beliau rusaknya keringanannya dengan ayaman. Nah, jadi ada istilah
jangan dipermudah. Dan demikian lagi bakal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah pada perempuan. Nah, jadi beginian, bila kedatangan haid, kedatangan nifas, artinya beranak, wiladah beranak pula, pada puasa itu batal puasanya. Dan batal puasa dengan sebab menyahaja mengeluarkan mani. Nah, apa bahasa tentangnya dia? Mengeluarkan mani, ampun seorang, ampun orang. Nah, kalau boleh batal puasanya. Dikeluarkan orang, mengeluarkan seorang, batal. Dan dengan sebab mencium istri. Nah, jadi batal di sinilah dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat, lagi mengeluarkan mani. Cuma ini juga disebawahi, amun kita dipakai misalnya anak turun begawi, cibika-cibiki dulu orang ini, itu ada masalah karena ini mencium bini kita tadi itu adalah lawan syahwat. Ini kan membatalkan itu memang menciumnya lawan syahwat. Nah, jadi kalau jangan membedakan ulutnya biasa bila anak turun begawi itu mesti cibika-cibiki dulu lawan bini. Nah, itu ada masalah. Nang maulah batal itu nang mencium istrinya itu dengan syahwat. Nah, tiba itu jangan lagi keluar mani. Jadi itu mencium istri keluar mani, nah itu memang batal. Bila ada keluar mani, tidak apa-apa. Bila ada lawan syahwat, tidak apa-apa. Maka yang itu tiada batal puasanya. Nah, ya kan? Dan makruh, nah makruhnya pula. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya. Nah, jadi dihukumi makruh dia. Jadi bila dia sampai mengeluarkan mani, mencium bini tadi, maka batal. Tapi bila dia mencium aja, makruh. Semuanya kawat itu kan ditinggalkan, nantinya makruh. Jadi bulan Ramadan, kawat itu kan dosa sedikit-sedikit. Nah, ya kan, bersalaman aja kalau enggak. Belum sama-sama belumlah. Dan demikian lagi batal puasanya dengan sebab menyenghaja muntah muak, bersalahan jika berbuat yang demikian itu dengan lupa atau dengan tergagah, maka itu tiada batal puasanya. Artinya bila yang muntahnya ini kada disengaja, maka kada batal. Misal muntahnya ini mabuk dalam perjalanan, biar misalnya bila naik motor mau, lalu misalnya muntah di jalan, maka muntah biar ini kan membatalkan puasa. Nang membatalkan puasa itu muntahnya tadi nang diikhtiari, ada di dalam kitab lain, nang muntahnya itu disengaja diikhtiari, artinya kucing muntong misalnya muak. Nah, ini batal puasanya. Tapi muntahnya karena pusing misalnya dalam perjalanan tadi, itu kada batal, kada diikhtiari, kada sengaja. Nah, kada sengaja pula. Tapi bila yang diikhtiari muntahnya tadi disengaja, maka hukumnya batal. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu mencium istrinya. Nah, makruh jadi pulang di sini kan. Dan bermain dengan istrinya, maksudnya tadi begayaan malam bini. Nah, begayaan kalau bina benarai, ya kan gawil misalnya. Nah, bersubuh ini gawil.
makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Apa itu namanya? Membuang darah atau bekam. Termasuk itu apa? Donor darah. Nah, jadi punya kamu puasa ini tidak usah dulu lah. Makruh aja, hukumnya makruh, bukan batal, ada makruh. Nah, mau misalnya orang memerlukan kan dia. Nah ini kan makruh dia, bukan batal. Makruh artinya kan bagusnya dihindarkan. Karena kan bilanya kita puasa ini kan lemah awak, apalagi darah misalnya keluar dan berlebih berumur makruh juga. Jadi misalnya wudhu nih lah, lebih umur makruh umumnya, apalagi ditambah sekali menunya, makruh lagi itulah pokok umur. Jadi boleh aja wudhu pokok umur, cuma jangan berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan memasukkan air ke dalam hidung makruh juga. Apa yang bahasa dalam fikih itu istinsyaq, menghirup banyu ke hidung, lepas disamburakan pulang. Nah itu kan fadilahnya supaya kita jangan tanda penyakit pilek. Nah jadi masukkan hidung, apalagi subuh ini bagus benar. Yang penyakit apa ngarannya tuh, angkat dijuahin tuh lah, sinusitis lah. Nah itu masukkan banyu ke hidung, isap sampai kan kira-kira ke sini lah, jangan diisap satu kali. Bisa lamas ya. Jadi hembus akan pulang ke istinsak. Itu disunahkan oleh Nabi ketika wudhu. Jadi bagus itu diamalkan supaya pernapasan kita bagus. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa itu bersuci. Nah, kemudian daripada tergelincir matahari. Jadi makruh nih lah, apa namanya, bersikat gigi atau bersiwak ini ketika tergelincir matahari di Banjur. Jadi mulai awal di Banjur itu jangan lagi. Nah bersiwak, cuma dulu kita bersiwak ini jangan tertinggal bulan Ramadan, karena kita mengambil fadilah 2 rakaat, 1 rakaat kurang langsung yang menggunakan siwak lebih afdol daripada 70 rakaat kurang ada bersiwak. Apalagi menggawinya di bulan Ramadan, satu kebaikan ialah dibalas berapa semalam? 70. Ayo, kita seandainya nilai sembahyang subuh kali 2 rakaat, artinya kali 70 di bulan lain berapa? 2 kali 7 140. Kali pulang misalnya salah taatnya tadi kita bersiwak kali 140, kali akan berapa kita dapat halal. Makanya mengkawal itu siwak ini jangan terbuat bila kita sembahyang. Cuma makruh aja di hukumnya adalah makruh. Cuma ini bermanfaat saja, ya kan? Kita jauhi aja sampai Habib Umarnya belum pernah melihat pula. Walaupun dalam keadaan puasa, sini tetap menggunakan siwaknya. Jadi siwaknya masih digunakan sidin, karena sidin mengambil lebih manfaatnya daripada makrohnya. Nah 70-nya itu tidak, 70 rakaatnya itu tidak diambil fadilahnya. Nah padahal barangnya ini halus saja, cuma kita jarang memperhatikan. Barangnya ini halus, murah, rasa beda harganya, ya kan? 10 ribuan lah misalnya, lah. Cuma kita jarang menggunakan, padahal ini tak melipat gandakan pahala kita. Nah jadi siwak ini, apalagi misalnya kita tarawih, bila 2 rakaat bersiwak, itulah luar biasa. Belum melihat Habib Umar itu bila 2 rakaat sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang anak berdiri 2 rakaat kali 70 berapa? Nah makanya tempat dengan siwaknya ada larang. Kalau
sumpah pokoknya. Cuma bagi orang berpuasa tadi makro aja tidak tergelincir matahari. Nah, bermula sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka, ulang sunnahnya. Jadi ada wajib, ada yang membatalkan, ada yang makruhkan, ada yang sunnahnya. Jadi puasanya terbagi 4 adalah sampai sunnahnya diibadahkan ke sini. Jadi sunnah bagi orang puasa itu menyegerakan berbuka. Jadi bilanya sudah sampai waktunya, diyakinkan bahwasanya waktu berbuka itu sudah tiba, hancur bida. Makanya jangan langsung ajan mengisi-isinya, dulu kasih ajan ini ya kan? Minum banyu dulu, makan korma dulu, hanya ajan. Jadi banyak yang langsung dulu, iya dulu nang minum, untal dulu korma, karena hanya ajan, dimakan ajan hanya makanan. Makanya ada apa? Kita terlambat sedikit di bulan Ramadan ini maghribnya. Nah, jadi makan dulu karena sunnah menyegerakan. Sunnah menyegerakan. Misalnya kita adalah patuh makan nasi, makan dulu. Nah, kalau misalnya ini orang berbuka ada aja, kita patuh makan nasi, makan dulu nasi kita. Jadi kita terpikir lagi kita. Makanya berjamaah itu jelas bila sudah diminta makan makanan, Rasulullah memilih makan dulu. Rasulullah telah waktu jamaah tiba sembahyang lawan di rumah Nina Sidin disediakan sudah makanan siang. Memilih mana Nabi? Rasulullah memilih yang sudah disediakan makanan tadi. Dan artinya diisi parut dulu mengiyakan. Nah, jadi luar biasa juga Rasulullah ini. Jadi supaya kita ada terbayang-bayang lagi makanan kita sembahyang. Ini punya sembahyang baru kita harus tidak was-was ya. Allah Akbar. Jadi dua bunyi dah bungoni dulu kucing. Nah, jadi bisa was-was kan. Jadi makan dulu apa dia makan dulu. Jadi ini bagusnya lah Rasulullah menjadi lawan kita. Nah, jadi kalau Bapak maghribnya tadi landung sedikit, coba jangan landung benar. Ya ada nampak bisa, ya kita buka barang, bobotoan dulu, no, macam-macam gaya. Beis maghrib ada, beisa ada, tarawih pakai kan. Ini namanya maksiat barang, bukannya buka barang. Ayo biar nih banyak, wah ini itu apa? Jadi mengkawal itu, buka-buka lah, sembahyang maghribnya perhatikan, isanya diperhatikan. Ayo kan tarawihnya pakai yang salah. Ini ada benderanya aja sampai tengah malam, ya kan? Ada bapak juga sekali ya setahun sekali ya ada bapak juga. Ujur baik, cuma hidurun dulu nih kita ini pada bulan Ramadan. Ini sunnah juga kan? Ini juga sunnah. Tapi tentulah kita tahun ini mendapat bulan Ramadan. Nah, jadi bagus saja. Ini kita mengawang lah, buka-buka bersama itu kan dilarang. Cuma yang tadi jangan sampai maghribnya ada digawi, isanya ada digawi, punya tarawih itu kan sunnah. Di banyak orang yang berbuka, tapi sembahyang maghribnya ada digawi. Nah, sayangkan kita makanya wajib juga. Apabila gurunya hukumnya orang yang puasa, tapi ada sembahyang. Dia belum pernah kata orang guru sini jawab sambil gaya. Guru juga orang puasa, tapi ada sembahyang apa hukumnya? Ujar sini makanya orang berbaju, tapi ada berselawar. Antoi di sini. Baguslah. Orang berbaju, tapi ada berselawar. Nah, gitu aja. Orang ibaratnya orang yang puasa, tapi ada sembahyang. Ini banyak nih orang puasa, tapi juga asal
goreng aja. Maka dalil pula naumus shaim ibadah aja. Tidurnya orang puasa itu ibadah, sama aja pada sembahyang mulai aja. Umat ibadahnya sama, lawan ibadah jubur kan digawi, asal kan digawi. Nah, salah kita. Dijar guru tadi sambil bergayaan sini menjawabnya, orang puasa tapi gak ada sembahyang, itu kan kayak orang berbaju tapi gak ada selawat, artinya kurang lengkap. Bagusnya itu kan puasa digawi, sembahyang digawi. Nah, bagus, berbaju belum berselawat. Jadi jangan sampai kita puasa cuma sembahyang ditinggalkan. Sembahyang kan wajib juga, maka rukun nomor 2 lagi lah, rukun Islam nomor 2 ya lah. Nah, jadi sunnah menyegerakan berbuka. Jadi segerakan berbuka dulu dan mentakhirkan sahur. Nah, jadi sahur ini sunnah dilambatkan. Jadi bedanya sahur lawan buka, bilanya bukaan itu sunnah disegerakan, tapi bilanya sahur sunnah diakhirkan. Ini sahur tadi nah, diakhirkan sunnah. Jangan jam 2 sahur kosong semat, atau misalnya jam 10 udah dia selajurnya puasa, selajurnya juga sahur ini jam 10 ini makan nasi goreng misalnya, udah dia selajurnya juga sahur jam 10 ini. Nah, maka biar dari dapat pahala sahur. Karena Nabi menyuruhkan sahur, sahur fil barakah itu Nabi. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita misalnya minum banyu aja sahur itu, tapi ada keberkahan dalam sahur itu. Nah, makanya Abah Guru itu adalah di antara sunnah-sunnah bersahur. Nama rancak kita ada menggawi itu biar Abah Guru sunnah waktu kita bersahur itu wudu dulu. Punya awak limbah itu berminyak harum. Malah jangan kita nih mendengar kayak coba cari di video sidin tempat ada sidin memadai sunnah-sunnah ketika kita bersahur. Jadi sunnah mentakhirkan sahur di sini. Limbah tubuh wudu sebelum sahur berminyak harum kita. Jadi pahalanya benar di sini. Sahur itu bilanya nama itu. Dan pulang sunnah menutup sahur itu dengan kurma. Nah, kita lawan rokok. Balik. Jadi sunnah menutup sahur kita itu lawan kurma. Kita nggak ada sebilah dulu rokok, hanya sampai. Nah, ini jarang juga tergawi wajahnya kita. Tapi bilanya pembukaan sunnah mendahulukan kurma. Nah, ini bedanya lah. Bilanya buka itu kurma dulu di pembukaannya, tapi bilanya sahur mentakhirkan makanannya itu lawan kurma. Nah, bagusnya Rasulullah makanya juga setiap sunnah Nabi suruhkan Nabi itu mesti ada manfaatnya. Kenapa Nabi menyuruh bilangannya itu ganjil bila makan kurma? Karena tuh di dalam kurma ini biarlah ada zat glukosa kan namanya. Bilanya labihan ada bagus buat jiwa kita. Makanya Nabi itu menyuruh ganjil. Ganjilnya itu sampai 9. Bilanya 1 hendak lagi 3. Bilanya 3 hendak lagi 5. Bilanya 5 hendak lagi 7. Bilanya 7 hendak lagi 9. Bilanya 9 hendak lagi sekiluan. Bilanya sekiluan ini ya tadi langsung gula darah naik. Jadi Nabi itu menyuruh ganjilnya itu 9. Bilanya hendak 1, 3, 5, 7, 9. Itu ada di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi ingat 9 saja. Nah, kenapa? Ya tadi Nabi tahu batasannya itu zat gula di awal kita ini diperlukan salah. Nah, inilah untungnya kita bisa Rasulullah sini paham. Jadi pembukaan itu sunnah lawan kurma, lawan manis betul-betul. Kenapa? Supaya energi kita ini kembali pulang sunnahnya.
Ini hikmahnya kenapa jadi disuruh makan kurma. Bilanya kada kalau makan kurma bil hulwah, ya dalam kitab Fathul Muin, dengan sesuatu yang manis nang kada dimasak lawan api. Jadi inilah permulaan masuk. Jadi bila kita berbukaan nang pertama kali masuk itu segala sesuatu nang manis nang kada dimasak lawan api. Bila kada kurma, jangan banyak teh, jangan amparan tapak, apalagi ipau, karena dulu itu. Jadi nang manis nang ada dimasak lawan api apa? Semangka, buah-buahan nggak maksudnya lah. Nah itu jangan pertama kali disunahkan masuk ke dalam awak kita. Sesuatu yang manis akan dimasak lawan api. Bagusnya kurma. Kurmanya pulang bilangannya ganjil. Limbah makan kurma, kena berdoa, ini ngasih kena berdoa. Nah, mana lagi sambungannya? Dan berlebih-lebih berumur-umur dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung. Kita sunnahlah. Bermula sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Dan lagi sunnah bagi orang puasa itu bahwa berbuka dengan kurma. Maka jika tiada kurma, maka yang itu dengan sesuatu yang manis. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, maka sunnah berbuka dengan air. Nah, jadi pulang banyu ya, ada Bapak. Dan sunnah dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu faghfirli. Di dalam kitab itu salikinlah faghfirli ujungnya. Menjitakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mun di sini faghfirli, ampuni ulun ya Allah. Jadi membacanya ini apabila nang sebaiknya ini kan bisa dipermasalahkan lah, ide bulurun lah. Amun menurut kalimatnya itu wa ala rizkika aftartu, tunya itu sudah bermakna sudah berbuka. Artinya makan kurma dulu hanya membaca doa ini. Nah, kebanyakan kita baca ini dulu hanya menguntal kurma. Nah, cuma sama aja, kesalahan aja. Cuma yang bagusnya menurut kata ini lah, wa ala rizkika aftartu itu sudah terjadi. Nah, bahwasanya apa dia, dengan rizkimu ya Allah aku berbuka. Artinya kan sudah terjadi. Nah, jadi jangan dipermasalahkan doa itu bagus itu dibaca itu apabila bagusnya tadi berbuka puasa. Cuma bagusnya tadi nakiannya makan kurma, minum banyu, hanya baca doa ini Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu faghfirli. Nah, pemulaannya baca kurma, makan kurma dan minum banyu tadi apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sunnah doanya itu. Dan lagi sunnah mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Ini sunnah. Bukan mandi janabah aja, bahkan sunnah kita itu setiap malam sebelum tarawih itu kita mandi. Nah, mandi supaya segar. Limbah subuh, sebelum subuh kalau maksudnya mandi dulu. Kenapa? Supaya jangan ngantuk. Ini biarlah bilanya kita ini mandi, insya Allah aku orang juga ngantuknya. Ini bilanya mandi ganda, parut kanyang, lalu jatuh. Nah, jadi mandi sunnah, apalagi nang janabah. Ulun ya misalnya, ulun malam tadi berkumpul, tapi ada sholat mandi sampai orang imsak, sah aja lah puasanya, sah puasanya. Karena ini pernah terjadi lawan Rasulullah. Nah, jadi ditakuti Sayyidatina Aisyah, apa?
pernah hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah waktu janabah, waktu imsak tiba, Nabi belum mandi. Artinya kan Nabi sudah bersahur. Cuma ujar orang bahari pernah dari kita makruh ya pilihnya kita itu dalam keadaan junub bersahur. Kenapa? Karena kan sahur ini hukumnya sunnah. Menggawilang sunnah dalam keadaan janabah itu disebut hukumnya terbaik. Jadi bagusnya itu kita sebelum makan sahur tuh nggak mana kumpul mandi dulu. Nah walaupun boleh aja telah misalnya makan sahur dalam keadaan junub, cuma bagus mandi dulu. Nah dan mana tadi pulang lagi sunnah daripada terbit fajar, ya tadi subuh. Dan lagi sunnah mengakali atas sembahyang tarawih. Nah, ya pulangnya yaitu 20 rakaat. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Nah, jadi ambilan kita kan sembahyang tarawih ini masna dua-dua. 2 kali 10 20 ditambah witir 3. Jadi tarawih makanya sudah semalam ya kan kita disuruh bulan Ramadan ini siangnya puasa, malamnya qiyamul lailah. Artinya sembahyang tarawih jangan ketinggal kita punya kalau sembahyang tarawih ini, karena tarawih ini adanya di bulan Ramadan saja, di bulan lain tidak. Makanya dulu untung kita ketemuan tahun ini bulan Ramadan masih diberi Allah kesempatan. Makanya jangan disia-siakan kita tarawih ini masih banyak lagi. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kena penambahan ini orangnya ada kemajuan saja. Sekalinya nanti belakang melaju. Nah jadi punya awal kita jangan ketinggal tarawih ini walaupun sunnah. Nah, jadi tarawih ini adanya di bulan Ramadan, ya kan? Jangan sampai kita ada tegawi tarawih ini. Lawan tarawih ini julun lah tarawih artinya kan sholat nang santai, jangan tergesa-gesa. Makanya julun tarawih, ini kayak kurang berlomba. Kayak orang bercecatan melihat di sana mendengar sembuh di situ dia laju benar. Buat kita dia lambat benar kalah kita dia. Nah, apanya nang kalah? Karena dengan istilah menang di kalah tarawih ini. Makanya julun nang ianya tadi santai sembahyangnya benar. Jangan tergesa-gesa, nanti bisa samaling. Biar guru bayar itu nanti bisa samaling di sini. Meninggalkan tumanina, meninggalkan hukum-hukum dalam bacaan, khususnya Fatihah sehilakan, sehilakan. Dan tidak ini nomor kus di masjid nih. Ada tahu tumanina, ada tegawi, maka di dalam sembahyang itu ada tumanina. Nah, jangan sampai kita gara-gara hendak bahan cakap tumanina dalina kita ditinggalkan saja. Nah, makanya kasihan lah jemaah, kasihan jemaah lagi nongkrong Tuhan. Makanya julun bujur aja tarawih ini sunnah. Cuma jangan juga terlalu dicacati benar. Nah surahnya, ya kan, bujur-bujur membacanya, ya kan, ibarat hendak dilajui di wasol. Alhaqumut takasur hatta
idza jultumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan anak muda asal tapi jultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun. Nah, dimatinya bentar. Salah bacaan. Fatihahnya jujur. Karena Fatihah ini memang wajibnya lah. Nah, ada kawa ulun yang imami sehinakan Fatihah ada Allah. Makanya ulun bila diminta adalah sembahyang tarawih ya dianjabi sedikit cari nama lain gitu. Ini lu kan kawa lagi awak lama ini mangga. Ya mangga ya anjab-anjab. Jadi sesadangnya aja ya kan. Nah, mulai api di Borneo ayatnya mulai walaili. Jadi mulai walaili ada takasur sampai hampir. Jadi mulai walaili yang jadi jam 9 itu paling ada nongkrong. Nah jadi kami santai aja. Namanya lawatnya tadi jangan banyak juga. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nah itu dia salawatnya salami. Cuma sembahyangnya sampai. Nah jadi jangan sampai kita belajuan cuma tertinggal rukun-rukunnya. Nah kalau misalnya adalah